Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 ingin mempresentasikan hasil proyek bagian satu kami. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada saya Aulia, NRP 017, Nafarita 009, Arif Bimo 071, dan Ramadana NRP 133. Boleh dilanjut ke bab yang pertama. Jadi yang bab pertama itu adalah tentang perencanaan dan definisi sistem basis data. Yang pertama adalah proses bisnisnya saat ini, yaitu CV Maju Prima itu adalah sebuah CV yang bergerak di bidang manufaktur. Jadi mereka membuat manufaktur alat produksi seperti alat untuk mencetak kertas atau alat mencetak karton seperti itu. Nah, masalahnya CV Maju Prima saat ini adalah CV itu masih menggunakan Microsoft Excel untuk catatan datanya. Makanya kami masuk ke bab 1.2 ingin membuat sebuah database yang bisa untuk mendukung perusahaan dalam melakukan pendataan. Selain itu, pendataan ini kenapa? Karena pendataan ini bisa untuk mengurangi pengeluaran perusahaan yang tidak perlu dan juga menghindari pendataan yang tertulis secara double. Selain itu juga untuk memonitor kinerja dari karyawan-karyawannya. Nah, ini adalah mission objektifnya untuk melaksanakannya. Selanjutnya ada definisi sistem. Yang pertama ada sistem boundary-nya. Kami memasukkan 7 entitas utama di sini, yaitu karyawan gaji, klien, PO, transaksi, proyek, dan juga bahan baku. Pemasok yang memasuk bahan baku tidak kami masukkan ke database kami. Jadi kami letakkan luar sistem boundary. Selanjutnya adalah user view-nya. Jadi user view di sini ada 5 user view utama. Yang pertama adalah manager yang melingkup hampir keseluruhannya. Lalu ada administrasi, klien, tukang dan helper, dan juga karyawan khusus absensi. Nah, pembagian create, update, dan juga read-nya itu ada di tabel yang ada di sini. Selanjutnya, kami dalam menyusun bab 1 ini juga melakukan penggalian fakta kepada salah satu asisten administrasi di CV Maju Prima. Dan ini adalah pertanyaan yang kami tanyakan. Boleh di-scroll dikit. Yang pertama, di-scroll dikit lagi, itu yang kami tanyakan tentang sistem proses bisnisnya saat ini, dan juga kami tanyakan tentang perencanaan basis data yang dibutuhkan. Boleh dilanjutkan ke bab 2. Nah, selanjutnya bab 2 ini adalah penggalian dan analisis dari kebutuhan. Jadi yang pertama adalah pengelolaan user view-nya. Kami menggunakan centralized approach atau pendekatannya centralized. Jadi kami menggabungkan kebutuhan-kebutuhan dari berbagai user view menjadi satu desain. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhannya secara umum. Yang pertama adalah initial database size-nya atau database data, kira-kira berapa data yang bisa dimasukkan ke dalam database kami. Lalu ada database of growth atau kayak penambahannya kira-kira bisa ditambahkan berapa. Lanjut, ada type average number record transaction-nya atau jumlah transaksi yang bisa dilakukan. Lalu selanjutnya ada networking-nya, di mana dia bisa setidaknya dibuka 4 orang secara bersamaan. Lalu performance-nya adalah kecepatan waktu database ini bekerja. Lalu security-nya, di mana harus ada password dan harus diakses oleh berbagai tingkatan. Lalu ada backup yang harus di backup setiap hari, dan juga legal issue yang menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada. Lanjut ke spesifikasi kebutuhan penggunanya. Nah, di sini manajer memiliki kemampuan untuk mengakses hampir seluruhnya. Lanjut, ada administrasi, di mana kebutuhan administrasi ini bisa melihat hanya bahan baku, PO, karyawan, transaksi, barang, dan juga gaji. Lalu lanjut, ada karyawan absensi, di mana karyawan absensi khusus untuk absen, jadi karyawan dan gaji saja. Lanjut, ada tukang dan helpernya yang hanya bisa melihat untuk bagian bahan baku, barang, dan juga karyawan itu sendiri. Dan juga klien yang hanya bisa melihat PO dan kliennya saja. Dan dalam membangun bab 2 ini, kami juga melakukan penggalian fakta kepada narasumber yang sama. Kami menanyakan yang pertama tentang kebutuhan sistemnya secara umum, dan juga tentang kebutuhan penggunanya. Nah, selanjutnya bab 3 bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bab 3, subbab 3.1 draft desain konseptual, di sini kita menggunakan OML untuk menggambarkan entitas-entitas beserta hubungannya. Kemudian di desain konseptual 3.2, kita menambahkan atribut-atribut beserta mana yang foreign key dan juga mana yang primary key. Selanjutnya di desain logikal, kita lebih menjelaskan lagi dengan menambahkan apa saja atributnya, apa saja primary key-nya, apa saja foreign key-nya, dan juga ada yang derived di sini. Oke, untuk selanjutnya IR diagram, di sini digambarkan apa saja atributnya, apa saja relationship-nya, dan apa tipe entity-nya, bisa weak atau strong entity types. Oke, lanjut. Kemudian kamus data Dictionary of Entities di sini menjelaskan tentang
entity beserta alias dan deskripsinya. Berikut adalah contoh-contohnya. Oke, bisa dilanjut. Data Dictionary of Relationship menjelaskan tentang hubungan antar entitas beserta multiplicity-nya. Seperti ini. Kemudian Data Dictionary of Attribute menjelaskan tentang atribut tiap entitas beserta deskripsi, data type, kemudian length, juga boleh atau tidaknya null, dan multi-value-nya boleh atau tidak. Seperti ini contohnya. Oke, kemudian di penggalian fakta kami menanyakan yang pertama tentang data-data apa saja yang bisa dilihat digunakan dan lain-lain. Kemudian apa saja yang selalu di-tracking. Kemudian kita bertanya tentang pelaporan dan yang terakhir kita bertanya tentang batasan. Mungkin bisa lanjut ke bab 4. Selanjutnya pada bab 4 ini adalah analisis desain konseptual, di mana yang pertama analisis desain konseptual itu adalah penjabaran beberapa analisis yang dapat membantu memperjelas desain konseptual yang telah dibuat. Yang pertama, 4.1.1, identify entity types, di mana pada subbab ini kita mengidentifikasi properti yang terdapat pada entitas ini, yang misalnya nama bahan, jenis bahan, kuantiti bahan, ID barang, dan masuk, dan lain-lainnya bisa dilihat seperti berikut. Yang kedua ada identify relationship type, di mana pada bab ini kita mengidentifikasi multiplicity constraint pada database kami, yaitu yang kami temukan adalah one-to-one dan one-to-many. Contohnya sebagai berikut bisa dilihat, dan penjelasannya bisa dilihat di bawahnya sebagai berikut. Selanjutnya ada 4.1.3, yaitu identify and associate attribute with entity type or relationship type. Pada bab ini kita menjelaskan dan mendefinisikan semua item yang berkaitan ke suatu kategori tertentu pada sistem basis data maju prima yang dirancang. Seperti contoh yang pertama ini adalah PO. Atribut yang terdapat pada PO adalah ID PO, ID barang, dan lain-lain tersebut. Nah, di sini dijelaskan misalnya kuantiti PO adalah jumlah barang yang dipesan, dan harga satuan adalah harga persatuan barang. Nah, contoh-contohnya bisa dilihat seperti ini. Klien memiliki atribut sebagai berikut, bahan baku memiliki entitas atribut sebagai berikut, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat lebih baik di tabel berikut. Nah, yang selanjutnya ada determine attribute domains. Nah, di sini kita mendeterminasi domain-domain apa yang ada dalam atribut. Seperti bisa dilihat di bawah ini. Nah, yang selanjutnya ada determine candidate key and primary key, and alternate key. Di sini kita mendeterminasi setiap entity apakah mereka memiliki primary key, candidate key, dan alternate key, dan derived key, seperti dijelaskan di tabel berikut ini. Oke, yang selanjutnya ada consider use of enhanced modeling concept, yaitu di sini merupakan optional step karena berdasarkan wawancara dengan user, kami tidak yang telah desain konseptual yang telah kami buat sudah padat dan sudah merepresentasikan kebutuhan CV maju prima, sehingga tidak memerlukan enhanced model. Lalu cek model for redundancy di sini kita mengecek kita melakukan eksaminasi one-to-one relationship dan menghilangkan yang redundan. Seperti bisa dilihat yang pertama ada validate conceptual data model against user transaction, di mana pada subbab ini dilakukan validasi model data yang telah dibuat dengan cara mendeskripsikan spesifikasi transaksi kebutuhan pengguna untuk setiap user flow, seperti bisa dilihat di bawah ini, transaksi dengan list detail PO yang didaftarkan dengan oleh klien, dan lain-lain. Selanjutnya adalah review conceptual data model with user. Nah, di sini kita memastikan bahwa model yang sudah sesuai dengan kebutuhan user, kami melakukan wawancara dengan asisten administrasi CV Maju Prima untuk memastikan bahwa data model ini sudah pas. Selanjutnya ada penggalian fakta dari bab berikut. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bang Saya. Kemudian ada di bab 5 adalah analisis desain logical, di mana di sini akan dijabarkan mengenai analisis dari desain logical database Maju Prima. Yang pertama ada derived relation for logical data model. Ada strong entity types. Yang masuk ke strong entity types ini antara lain bahan baku, proyek, klien, dan karyawan. Untuk tabelnya bisa dilihat pada proposal. Kemudian yang kedua, ada weak entity types, di mana pada database Maju Prima ini, entitas yang masuk ke dalam tipe entitas yang weak, ada transaksi, PO, dan gaji. Untuk tabelnya bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, ada one-to-many binary relationship types. Itu ada setiap karyawan dapat melakukan minimal 0 hingga banyak transaksi.
dengan gambarnya seperti berikut, dan yang lainnya dapat dilihat di sini. Kemudian untuk many-to-one binary relationship types, one-to-one binary, one-to-one recursive, superclass or subclass, many-to-many, dan complex relationship types itu juga tidak ada di database kami. Untuk multi-valued juga tidak ditemukan karena sudah dilakukan normalisasi pada tiap atribut. Kemudian yang kedua ada validate relations using normalization, di mana tujuannya untuk menghindari data yang redundan. Dan tahap-tahap yang dilakukan yaitu mulai dari anormalize sampai normalisasi yang ketiga. Contohnya pada proyek ini, pada 1NF itu dilakukan normalisasi berupa mengubah tuple yang multivalued pada atribut ID bar menjadi tidak multivalued. Dan pada 2NF dan 3NF itu sudah tidak dilakukan normalisasi karena sudah memenuhi persyaratan. Untuk yang lainnya dapat dilihat di sini. Kemudian yang ketiga ada validate relations against user transaction, di mana langkah ini bertujuan untuk memvalidasi model data logis untuk memastikan bahwa model yang telah dibuat itu dapat mendukung transaksi yang diperlukan. Dan setelah dilakukan validasi, tidak ditemukan adanya relasi yang salah atau tidak mendukung kebutuhan transaksi user, di mana relasi setiap transaksi user dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi list detail dari PO yang didaftarkan oleh klien, dan yang lainnya dapat dilihat pada proposal. Kemudian yang keempat ada check integrity constraint. Yang pertama ada required data, di mana berupa batasan atau constraint pada data yang menjelaskan apakah data tersebut dapat bernilai nol atau tidak. Dan pada database Maju Prima ini, yang boleh berisi nol hanya berada pada proyek, bahan baku, klien, dan gaji, di mana pada relasi proyek, atribut quantity bar dapat menjadi nol karena jumlah ketersediaan barang, jadi, dan bahan baku tidak selalu ada. Dan untuk yang lainnya bisa dilihat pada proposal. Kemudian atribut domain constraint, di mana data dalam basis data apapun terdiri dari nilai-nilai individual dari berbagai atribut. Dan pada pada database ini tidak memiliki atribut domain constraint. Kemudian ada multiplicity, di mana pada database yang kami buat terdapat constraint. Contohnya seperti entity karyawan dengan entity transaksi memiliki multiplicity 0 to 1 dan 1 to many. Dengan penjelasannya bisa dilihat di proposal. Kemudian ada entity integrity, di mana contohnya ada proyek di mana primary key pada entitas tidak bisa memiliki null. Kemudian yang selanjutnya bisa dilihat di sini. Kemudian ada referential integrity, di mana kami menentukan beberapa parent relation, yaitu proyek, karyawan, klien, bahan baku, dan child relation, yaitu transaksi PO dan gaji. Di mana case pertama, insert tuple into child relation, untuk penjelasan dan yang selanjutnya dapat dilihat pada proposal. Kemudian general constraint, di mana di dalam database kami sejauh ini tidak ditemukan general constraint oleh pengguna ataupun administrator database. Kemudian review logical data model with user. Pada bagian ini kami melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai desain logical diagram user view pada database kami, yaitu dari sudut pandang administrasi CV Maju Prima, di mana setelah melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa desain logical diagram database Maju Prima ini sudah sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian merge logical data models into global data model, di mana langkah ini bertujuan untuk menggabungkan model data logis yang lokal yang memiliki satu atau lebih user view yang berbeda-beda menjadi satu model data logis yang global yang merepresentasikan semua user view, di mana pada proses pembangunan database Maju Prima ini, langkah ini tidak dilakukan. Kemudian check for future growth, di mana dengan berkembangnya CV ini dapat diprediksikan terjadi peningkatan dalam mayoritas entitas, sehingga kami membuat database dari CV Maju Prima ini dirancang sedemikian rupa untuk menampung jumlah klien yang akan bertambah tiap waktunya. Dan kemudian kita juga melakukan penggalian fakta bersama dengan asisten administrasi dan kepala administrasi pada tanggal 11 dan 17 Oktober. Kemudian bisa dilanjutkan. Untuk lampiran kita melakukan total ada 5 wawancara dengan 2 orang yang berbeda, yakni Mbak Fatimah selaku administrasi dan Mbak Husnul selaku kepala administrasi. Dan untuk rinciannya dapat dilihat di sini semuanya. Mungkin dari kami cukup yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.